ketepatan angka itu saya hanya ingin menggambarkan soal jangka panjang peradaban bangsa Indonesia ini. Mungkin tidak dibayangkan suatu hari nanti desa itu tidak ada lagi atau setidak-tidaknya berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Assalamualaikum salam warahmatullahi sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Selamat siang. baik dari kementerian maupun dari PTGIS dan para pakar hadirin. Nggak ada hadirin ya, zoomin semua, zoomin, zoomiat sekalian. Mudah-mudahan acara ini berguna untuk evaluasi ya terhadap upaya kita membangun desa. Saya mencatat dulu banyak sekali perdebatan mengenai waktu tahun 2014 antara pihak pemerintah dengan DPR beda. Pihak pemerintah dalam ini Kementerian Dalam Negeri berusaha untuk membatasi, tidak bicara mengenai struktur pemerintahan desa, tapi bicara mengenai masyarakat desa. Antara lain berbedanya begitu, sedangkan draft di DPR itu bicara menyeluruh, ada juga menyangkut pemerintahan. Nah, tapi perdebatan seperti itu nampaknya nggak ada lagi sekarang. Nah, seperti yang tadi disampaikan 7 soal tadi, masyarakat dan struktur pemerintahan jadi satu kesatuan yang harus kita evaluasi kembali. Tapi sebelum masuk ke substansi, saya ingin mengajak saudara sekalian berpikir agak helikopter view gitu ya, agak keluar bahkan agak jauh ke depan dengan belajar dari negara-negara yang sudah jauh lebih dulu maju dari kita. Di negara-negara yang peradabannya sudah sangat maju, itu desa itu sudah nggak ada lagi. Nah gitu loh. Nah apa itu masalah kalau tidak ada desa itu? Misalnya kalau di Perancis yang namanya desa itu ya tempat kangen-kangenan dan biasanya objek turis. Struktur masyarakat di Prancis itu, ya, pemerintahnya disebut, kepala pemerintahnya disebut mayor semua. Tapi mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar, yaitu Paris dengan 20 zona, tapi semuanya disebut kota, dipimpin oleh wali kota. Nah, jadi semuanya kota. Ciri kota itu adalah urban life, fasilitas kehidupan. Sebagai fasilitas kehidupan kota, ada fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, segalanya ada di situ. Maka dia jadi kota. Tapi kotanya kecil-kecil. Nah, kan? Ada 15 range antara kota terbesar dengan kota terkecil. Yang semuanya dipimpin oleh wali kota. Lalu, nanti antara satu kota dengan kota yang lain, ada hutan, ada apa begitu. Itu tidak boleh ada kehidupan, tidak boleh ada pemukiman. Nah, di situ untuk segala binatang harus dilindungi. Maka tempat bermukimnya manusia itu namanya kota. Mulai dari kota besar sampai kota kecil. Nah, tentu tidak semua seperti di Prancis. Ya, masih ada juga beberapa, tapi maksud saya kita ini sebaliknya masih romantis gitu loh dengan desa ini. Masih romantis. Kalau kita tidak membangun desa, kualat gitu loh. Karena kita ini orang desa semua, termasuk saya orang desa juga. Nah, tapi generasi sekarang banyak yang lahir di kota-kota mungkin tidak seperti kita lagi. Nah, tapi rasanya cara berpikir kita ini masih romantis. Jadi sangat mulia bahwa memikirkan desa itu. Nah, padahal penduduk sekarang sudah mengalami urbanisasi dan sudah sekitar 60-an% di kota, gitu. Nah, urbanisasi itu bisa dimaknai perpindahan fisik
tapi bisa juga urbanisasi dalam makna fungsional. Jadi desa-desa itu dibangun, ya, hubungan antara satu desa dengan desa yang lain dibangun, dikembangkan menjadi kota, kota kecil di daerahnya masing-masing. Jadi tentu ada resettlement, ya, penduduknya di ini, tapi ada agenda jangka panjang harus kita bayangkan, ya. Misalnya pertanyaannya, sampai berapa abad lagi kita ini masih punya desa itu? Itu loh. Ini sudah menjelang 1 abad ini, jumlah penduduk kota sudah melampaui jumlah penduduk desa. Dan selalu kita berkeluh kesah bahwa ini jelek. Ini apa namanya, tidak bisa dibiarkan. Loh, nggak bisa begitu. Ini kan realitas, kenyataan. Maka kita harus terima kemungkinan pertanyaan. Sampai berapa abad lagi kita akan punya desa ini? Nah, gitu. Ya kan? Nah, maka oleh karena itu seluruh struktur pemerintahan harus diabdikan kalau kita punya tujuan yang sama, bahwa ini kita harus arahkan menjadi kota. Jadi sistem pemerintahan daerah-daerah antara wali kota dengan kabupaten. Kabupaten itu bedanya dengan kota adalah kabupaten itu koordinator dari desa-desa, makanya disebut kabupaten. Sedangkan kota itu sudah 87 jumlahnya seluruh Indonesia sekarang, itu sudah jadi kota, dipimpin oleh wali kota. Tapi jumlah kabupaten sekarang 550. Berapa itu jumlahnya, angkanya? Statistiknya ada. Tentu saudara Triaka barangkali sudah menjelaskannya tadi. Nah, tapi di luar soal ketepatan angka itu, saya hanya ingin menggambarkan soal jangka panjang peradaban bangsa Indonesia ini. Mungkin tidak dibayangkan suatu hari nanti desa itu tidak ada lagi, atau setidak-tidaknya berubah, tidak lagi seperti yang kita bayangkan sekarang. Nah, sekarang desa kita ini ada 2 macam, ada desa administrasi, ada desa adat. Nah, yang desa adat ini, ya kan, di dalam pasal 18B ayat 2 itu diakui sekarang, diadopsi sejak tahun 2000 berdasarkan perubahan kedua Undang-Undang Dasar, ditegaskan karena kurangnya perhatian kita kepada masyarakat hukum adat, maka di pasal 18B ayat 2 ditegaskan negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, ya, beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang 4 hal. 1, sepanjang masih hidup. 2, sesuai dengan perkembangan masyarakat. 3, sesuai dengan prinsip NKRI. Maksudnya kalau di daerah perbatasan, nah, harus prinsip NKRI itu tidak bisa diganggu-gugat. Nah, itu yang ketiga, prinsip NKRI. Yang keempat, diatur dengan undang-undang. Maka undang-undang pemerintahan daerah sudah ngatur ini. Nah, tinggal lagi jabaran-jabarannya, mungkin di Kemdes barangkali ada peraturan-peraturan khusus, peraturan menteri atau peraturan menteri dalam negeri, tapi salah satu yang diberi delegasi untuk mengatur lebih lanjut di tingkat pelaksanaan di daerah itu perda provinsi dan terutama perda kabupaten. Nah, jadi di perda kabupaten itu diatur mengenai kesatuan masyarakat hukum adat. Nah, sayangnya belum semua daerah punya perda yang mengatur tentang kesatuan masyarakat hukum adat ini. Karena beraneka ragam juga kesatuan masyarakat hukum adat kita yang ada di seluruh tanah air. Lagi pula wilayahnya banyak sekali, ya, tidak mencocoki wilayah administrasi pemerintahan desa. Misalnya Nagari di Sumatera Barat, kadang-kadang di satu kecamatan. Jadi bukan di satu desa. Nah, satu nagari itu satu kecamatan. Bahkan kadang-kadang melampaui desa-desa di luar kecamatan. Jadi ada problem hubungan administrasi dengan adat ini, administrasi pemerintahan dan administrasi adat. Ini dalam jangka menengah menuju yang jangka panjang tadi, ini harus diatasi supaya tidak ada kisruh di lapangan. Saya rasa itu satu soal sendiri yang perlu kita lakukan. Yang kedua, saudara-saudara, ya,
Ya, dari yang pertama tadi kita juga bisa belajar dari apa yang saya uraikan di buku terbitan LP3IS juga. Konstitusi sosial ada 300 sekian desa adat, ya, tribal villages di Amerika Serikat yang sampai sekarang ini itu masih ada. Tapi dalam praktek kehidupan hari-harinya udah kayak kota juga gitu loh. Walaupun disebut sebagai desa. Kenapa? Karena rakyatnya makmur, makmur gitu. Jadi misalnya dia dibangun sebagai satu komunitas masyarakat adat, masyarakat hukum. Masyarakat hukum itu isinya, bentuknya itu badan hukum. Jadi dia berbadan hukum gitu. Jadi pemerintahan desa itu diakui sebagai badan hukum gitu loh. Yang memiliki segala sumber daya di desa itu. Jadi kalau ada investor dari luar negeri, dari investor nasional mau gali tambang di satu kawasan, di beberapa desa, itu nggak bisa tanpa melewati pemerintahan desa, desa adat. Karena mereka adalah badan hukum. Nah, jadi untuk itu mereka lalu bernegosiasi, biasanya diberi saham. Saham-saham itulah yang membuat masyarakat di desa-desa adat itu makmur gitu, ya kan? Dan semua warga dari komunitas masyarakat desa adat itu tribal tribal village, ya, di Amerika itu sepanjang dia hidup bermukim di desa itu dia punya hak yang sama dengan anggota masyarakat tribal villages, sesama tribal villages, untuk mendapatkan hak-haknya dia sehingga kemakmurannya ya meningkat gitu. Nah, jadi perlu kita pikirkan kembali tentang bangunan hukum dari desa ini. Itu maksud saya. Jadi bukan hanya masyarakatnya yang kita bicarakan, tapi struktur pengelolanya, atau dalam bahasa sekarangnya tata kelola atau pemerintahan, tapi bukan dalam pengertian pemerintahan negara. Karena kalau di Undang-Undang 22 tahun 99 dulu, ya, dianggap bahwa negara itu hanya sampai kecamatan pengelolanya. Nah, di luar kecamatan itu pemerintahan yang mempunyai otonominya sendiri. Nah, jadi tapi sekarang banyak orang mengabaikan itu, sehingga dengan adanya undang-undang pemerintahan desa, jadi pemerintahan desa pun menjadi bagian dari struktur pemerintahan dalam arti luas. Nah, sehingga timbul masalah. Nah, ini juga perlu kita dudukkan bagaimana kita menempatkan struktur pemerintahan dalam tanda petik desa itu, termasuk pemerintahan masyarakat hukum adat itu, ya, itu dalam konteks sistem pemerintahan dalam arti yang sempit. Jadi pemerintahan dalam arti resminya itu hanya sampai kecamatan. Nah, mestinya PNS segala macam itu sampai kecamatan aja. Nah, sedangkan di desa, nah kecuali di kota, kalau di kota itu kelurahan. Nah, sedangkan di desa itu bukan. Nah, jadi kita membicarakan masyarakat desa tidak bisa terlepas dari struktur pemerintahan desanya. Nah, oleh karena itu RUU desa ini saya kira sudah bisa menyelesaikan perbedaan pendapat yang di zamannya Pak Gamawan Fauzi dulu masih menyeruak antara Depdagri dengan DPR, ya, soal penekanan substansi RUU. Jadi RUU yang sudah disepakati 2014 dan juga ke depan saya rasa menjadi bahan untuk upaya pembangunan jangka panjang bangsa Indonesia yang oleh perkembangan teknologi sekarang ini sudah diperdekat jaraknya dengan kota. Jadi orang-orang desa sekarang itu sudah punya HP semua. Maka tadi saya ada kuliah umum, ada pertanyaan mengenai electronic election, electronic voting.
Sebenarnya kita udah siap. Di BPPT sebelum jadi BRIN dulu sudah ada kajian dan proyek percontohan di beberapa desa untuk pemilu elektronik. Dan itu sukses. Artinya sukses penyelenggaraan pemilu elektronik di desa itu, ya kan? Itu jadi bukti bahwa orang desa itu ya sudah bisa menggunakan sarana elektronik. Nah, sarana elektronik inilah yang mempersatukan, memperdekat jarak antara desa dengan orang kota. Bahkan antara desa di Indonesia dengan desa di Brazil. Nah, bisa kontak dan komunikasi. Mari kita manfaatkan perkembangan teknologi informasi komunikasi ini untuk mempercepat kemajuan peradaban, perubahan, ya, peradaban desa kita. Sambil dibayangkan, saran saya tidak usahlah terlalu romantis, gitu loh. Jadi kepada Ketua Bappenas, kebetulan dia mantan Menteri Perumahan, Insinyur ITB pula dari perkotaan, Insinyur perkotaan. Saya sudah bilang sama dia, perencanaan jangka panjang Indonesia itu apa enggak bisa mengidealkan kota. Jadi perancangan pembangunan itu perancangan kota, urban development. Nah, dalam kaitan dengan itu, nah desa ini bagaimana? Sebagai struktur antara menuju peradaban kota yang berkembang itu tadi. Jadi saya ingin menyampaikan masukan tentang perspektif paradigma berpikir kita supaya jangan terpaku pada titik koma pasal-pasal dalam RUU desa ini. Meskipun pada akhirnya ide-ide yang terkandung di dalam titik koma pasal-pasal ini itu penting, tapi dalam rangka pikiran jangka panjang kita itu tadi. Saya rasa itu untuk sementara, barangkali nanti dalam diskusi bisa kita perdalam, perluas, kita tambah hal-hal yang penting. Begitu saya kira, Pak Moderator, Ibu Moderator, Bulia ya. Terima kasih banyak. Ya, cukup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.